أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bersyukur dan berbahagia sekali pada siang hari ini kita mengisi hari libur dengan menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada baiknya kalau pada kesempatan ini kita bertawassul dengan membaca surah Muhammad, beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mudah-mudahan memberikan dampak kekuatan kepada kita untuk ittiba, untuk menapak tilasi jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم
ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Itu sekilas surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Perlu dibacakan terjemahannya sekilas ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Artinya sia-sialah perbuatan orang-orang yang tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu wa amilus salihat. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang salih, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sedikit saya ambil pencerahan dari dua ayat ini, jamaah rahimakumullah. Di dalam kebanyakan aktivitas hidup kita ini sebetulnya mengikuti dua, akal dan hawa nafsu. Jarang mengikuti yang dua, mengikuti hukum Allah dan Rasulnya dan mengikuti kejujuran nurani kita sendiri. Apa yang terjadi pada akhirnya? Adalla a'malahum. Allah akan membuat amal mereka menjadi sia-sia dan tidak memberikan dampak manfaat apalagi pahala dari sisinya. Jamaah rahimakumullah, majelis seperti ini menjadi penting meskipun guru mengaji itu cuma manusia biasa. Kenapa? Kalau kita jalan sendiri tanpa ilmu agama, kemungkinan besar banyak salahnya. Guru ngaji itu manusia biasa yang ada salahnya, tetapi kemungkinan lebih banyak baiknya karena yang diajarkan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya untuk menyempurnakan kekurangan dan kesalahan kita, duduk mengkaji ayat-ayat Allah seperti ini adalah ilmu yang sangat penting agar hidup kita selamat. Kita lihat di ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihat. Di sini ditegaskan, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah betul-betul dari Tuhan mereka, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Duduknya kita di sini sebetulnya selain memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan, selain sedang belajar untuk memperbaiki kembali kesalahan-kesalahan masa lalu, percayalah Allah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya akan membimbing dan memperbaiki jalan hidup kita semua. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang beriman itu mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Di dalam hidup ini sebetulnya kita lebih banyak tertipu kepada yang bersifat material. Memang orang Islam sekarang sulit ditemukan menyembah berhala,
patung, pohon, batu, sumur tua, kuburan, dan sejenisnya. Karena kemusyrikan telah bermetamorfosa dengan caranya yang sangat cerdas, sehingga banyak orang sekarang menyembah uang, menyembah harta, menyembah kekuasaan. Sekarang ini barangkali orang tidak lagi mempersembahkan sesajen untuk selamatan atau syukuran seperti masa lalu. Tapi para penyembah kecantikan, dia operasi dirinya sehingga telah menyalahi fitrahnya. Para penyembah ketampanan, para pemuja-pemuja popularitas, dia telah menjual dirinya. Belum lagi para penyembah kekuasaan yang sekarang momentum Indonesia memilih ini banyak hal-hal yang tidak rasional. Karena kekuasaan sudah menjadi sesembahan bagi kebanyakan orang di Indonesia ini. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti jalan yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Yang namanya hidup bahagia itu satu kata kuncinya. Seberapa dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebahagia itulah hidup kita di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, seberapa jauh hidup kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejauh itulah dan sesengsara itulah kehidupan kita di dunia ini. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. Jamaah rahimakumullah, lihat cara kita membangun rumah tangga. Kalau dibandingkan bagaimana dengan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Ibrahim adalah keluarga pengembara untuk menegakkan tauhid. Bukan keluarga yang membuat istana dan rumah mewah di satu tempat. Ibrahim dan keluarganya alaihimussalam berasal dari Babilonia, lalu berjalan ke utara Irak, menyelamatkan manusia dari penyembahan benda-benda langit. Kemudian berjalan ke daerah Syam yang sekarang juga menjadi bagian dari Turki, dan untuk menikahi Sarah di sebuah daerah yang bernama Harran. Lalu kemudian berjalan lagi ke Syam sampai ke Palestina dan Mesir. Lalu kemudian menempatkan istrinya dan anaknya Ismail di Mekah. Lalu kembali lagi ke Mesir. Itulah perjalanan keluarga Ibrahim. Keluarga pengembara semata-mata hanya untuk menegakkan la ilaha illallah. Inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Keluarga Ibrahim adalah keluarga yang ditegakkan di dalam rumah tangganya salat. Karena salatlah pintu rezeki yang sebenarnya. Jangan tertipu dengan harta benda dan materi. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata dan peluru tidak akan pernah bisa mematikan seseorang tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau dan pedang yang terhunus tidak akan pernah bisa melukai siapapun tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman begitu mantap keyakinannya. Orang-orang yang beriman tahu persis bahwa seperti Ibrahim, kalau ingin dicukupkan rezeki di rumah, seperti Hawa, seperti Hajar dan Ismail di sebuah tempat yang tandus, kenapa keluar air Zam-Zam? Kenapa tercukupkan rezeki mereka?
Karena Ibrahim berdoa di kejauhan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang tua yang mendirikan salat, jadikan pula anak-anak keturunanku, anak-anak cucuku kelak orang-orang yang mendirikan salat. Allah kabulkan doa Ibrahim. Setelah lemas rasanya lutut Ibrahim, hampir tak sanggup berdiri tegak meninggalkan istri dan anak di sebuah lembah yang tandus tanpa makanan, tanpa bekal yang cukup, tanpa minuman, yang ketika panas-panas sekali, yang ketika dingin-dingin sekali. Tapi bagaimana terjadinya air Zam-Zam adalah karena Ibrahim mendirikan salat, mendoakan anak cucunya untuk mendirikan salat. Usai berdoa seperti di dalam ayat tersebut, Allah utus malaikat Jibril yang kemudian meletakkan ujung sayap kanannya dekat tumit Ismail, maka keluarlah air Zam-Zam. Di situ letak kebahagiaan. Iya, memang kita harus berusaha mencari rezeki. Iya, kita memang harus berikhtiar, tapi percayalah, ikhtiarmu, kerjaan kita itu di mata Allah seperti linglungnya Hajar, Safa, Marwah, Marwah, Safa. Rumah, kantor, kantor, rumah. Linglung kita ini di mata Allah dalam mencari rezeki. Rumah, tempat kerja, rumah. Apakah kemudian Hajar menemukan sumur Zam-Zam di Safa dan di Marwah? Tidak. Sumur Zam-Zam ditemukan di depan pintu Ka'bah, di tempat manusia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber rezekinya. Di situ sumber rezekimu. Kamu bisa dapatkan uang tapi belum tentu mengenyangkan. Kamu bisa makan mengenyangkan tapi belum tentu kamu sehat. Kamu bisa sehat dengan 4 sehat 5 sempurna tapi belum tentu badanmu gampang diajak berbuat taat. Kamu taat tapi sedikit tapi belum tentu dicintai Allah. Karena orang-orang yang dicintai Allah biasanya mudah beribadah, ruku dan sujud di tengah malam sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya uang, mungkin bisa sekolahkan anak dan kuliah keliling dunia, tapi belum tentu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mungkin mendapatkan gelar-gelar yang hebat, tapi belum tentu ilmumu membuatmu bisa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kamu ketahui, usahamu dan ilmumu tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah orang yang sujud kepadanya seluruh isi dunia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang di mana seluruh aksesoris dunia, harta, benda, kekuasaan dan pasangan semuanya mengemis kepada Muhammad untuk dimiliki. Tapi sebentar lagi kita akan melihat dan berkunjung ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kemudian dunia bisa berubah, peradaban dunia kemudian menjadi tercerahkan. Mudah-mudahan materi ini pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua, dan saya berharap tertanamlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, saya ingin berikan kesempatan kepada jamaah semua untuk bersolawat bersendirian, menghubungkan rasa cinta kepada Rasulullah, berharap untuk mendapatkan syafaat. Sallu ala Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bergabunglah bersama Allah dan para malaikatnya yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus bersolatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, semoga kita terpilih menjadi umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dari sebuah stasiun TV di Arab, saya menemukan sebuah video 3 dimensi ini menjadi miniatur. Bagaimana sebetulnya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil tema berkunjung ke rumah Rasulullah, sebetulnya sebuah ekspresi kerinduan. Andai aku hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin aku ingin seperti orang-orang yang berada di Suffah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suffah itu kalau di Masjid Nabawi kan ada kuburan Nabi. Itu kalau perempuan biasanya bisa melihat di belakang kuburan Nabi itu ada semacam tempat yang tinggi, pelataran kira-kira 1 meteran begitu. Nah, disitulah pelataran rumah Rasulullah SAW, di mana para sahabat yang setia kepada beliau melupakan dunia hanya supaya bisa dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau saya bilang lupa kepada dunia, bukan berarti mereka nggak bisa makan, bukan berarti mereka nggak bisa minum. Kepada panitia di belakang supaya jalannya lapang, jangan ada yang duduk di pintu, takutnya jodohnya nambah gitu. Coba penuhi dulu di bagian sayap kiri kanan ini supaya jalan di belakang terpenuhi. Kalau boleh saya berharap baris paling belakang 3 baris ke kanan lah, ke depan di sini. Kemungkinan masih akan ada yang terus datang. Dipenuhi dulu yang sebelah sayap kanan dan sayap kiri masjid. Baik. As-Suffah adalah pelataran rumahnya Rasulullah SAW. Ini yang bawa Nokia 6600, coba dimatikan dulu Bluetoothnya. Bluetooth saya kenapa aktif terus, sudah saya matikan berulang-ulang. Tirta mana Tirta? Ini siapa yang Nokia-nya 6600, coba dimatiin dulu Bluetooth-nya. Baik. Seandainya kita berada di masa Rasulullah SAW, mungkin di antara kita ada yang seperti para sahabat Abu Hurairah dan lain-lain yang tidak ingin berpisah dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ciri khas para sahabat Nabi SAW itu tidak akan mengambil keputusan dalam hidupnya sebelum bercermin kepada Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi itu ciri khasnya tidak akan mengambil keputusan dalam hidupnya meskipun jauh dari Rasulullah sebelum datang dulu ke Rasulullah dan bertanya, apakah keputusan dalam hidup saya ini baik ya Rasulullah. Itu ciri para sahabat Nabi. Ciri lain para sahabat Nabi itu adalah kesetiaannya kepada Rasulullah dalam dekat dan jauh, dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan terlihat. Tidak akan mengambil keputusan dalam hidupnya sebelum bertanya, bermusyawarah dengan Rasulullah SAW. Itu ciri khas para sahabat. Keputusan yang diambil oleh para sahabat tidak terkait menguntungkan atau merugikan dirinya. Yang penting bagi mereka
ketika mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah, pastilah itu sebuah kebaikan bagi dirinya, walau pada awalnya terkesan tidak menguntungkan dirinya. Itu ciri khas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih dari itu, visi hidup para sahabat Nabi itu adalah untuk menjadi penerus risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak membuat gerbong baru di dalam hidupnya. Tidak seperti kita sekarang yang mendidik anak-anak kita tidak mengenal baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti sekarang yang membiarkan anak-anak kita mengabdi, menghabiskan umurnya bekerja untuk uang, kepada perusahaan, kepada lembaga, kepada seseorang yang anak kita sulit untuk menegakkan salat di dalam hidupnya, sulit menegakkan la ilaha illallah. Para sahabat Nabi itu tidak membuat visi lain di dalam hidupnya. Visi mereka adalah sejalan dengan visi baginda Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya, apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya, itulah yang menjadi visi hidup para sahabat Nabi SAW. Semoga kita bisa menjadi pengikut dan penerus setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa jadinya dengan nenek-nenekku dan kakek-kakekku jika tidak ada engkau ya Rasulullah? Apa jadinya dengan dirimu kalau tidak ada engkau ya Rasulullah? Apa jadinya dengan anak-anak dan cucuku kelak tanpa dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah rahimakumullah. Hidup kita ini kadang-kadang seperti vampir yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan kekuatan gelap. Kehidupan kita ini kadang seperti Dracula yang bekerja atas nama mencari uang, tetapi menghirup darah orang lain, menghirup keringat orang lain, tanpa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah gambaran yang sangat-sangat konkret sekali. Apa sih untungnya bagi kita dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menggambarkan begini: kalian itu di dalam menjalani hidup seperti serangga. Serangga yang mengitari sebuah lampu yang bercahaya. Pernah lihat laron? Itu kerjaan laron. Kalian itu berputar mengelilingi cahaya. Dalam gambaran hadis Nabi SAW, di bawahnya itu api. Kalian semua tertipu di dunia ini seperti laron yang tertipu dengan cahaya itu. Tapi bagus, laron itu di bawahnya mungkin tehel rumah. Ya paling banter berbahaya bagi laron kalau di bawahnya itu air. Di baskom misalnya. Tapi gambaran Rasulullah SAW tentang kesesatan manusia itu adalah kalian dalam hidup ini seperti serangga yang mengelilingi cahaya, dan di bawah serangga itu ada api. Berapa lama laron bisa bertahan berkeliling di cahaya dengan sayapnya yang rapuh dan tipis itu? Setelah jatuh, seberapa hebat laron bisa lari dengan tubuhnya tanpa cahaya, tanpa kaki? Seperti apa laron bisa lari? Setelah itu tidak lama kemudian laron ini menjadi mati tak berdaya. Kondisi kita tanpa kehadiran Muhammad SAW lebih parah dari laron itu.